Ya, selamat jumpa kembali saudara-saudara. Hari ini kita akan kuliah lagi, kita lanjutkan lagi dengan mempergunakan YouTube, ya. Karena kalau saya lihat kita mempergunakan MS Team itu sangat berat sekali. Ada kendala teknis bagi komputer saya gitu ya. Kadang-kadang macet, kadang-kadang hang, gitu ya, nge-lag gitu ya, nggak bisa apa-apa. Maka ya terpaksa kita harus asinkron dengan mempergunakan YouTube dan situs kuliah ini. Tapi tidak menjadi masalah asalkan saudara-saudara tetap mencatat. Baik, kuliah kali ini kita akan bahas mengenai identitas nasional. Identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Akan kita lihat dalam tayangan-tayangan berikutnya, gitu ya. Nah, identitas nasional, pengertian identitas nasional, maka yang pertama kita akan coba lihat pengertian identitas. Berasal kata identity, berarti ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan ciri yang lain. Anda tentu bisa membedakan saya dengan dosen yang lain. Ya kan? Setiap orang punya identitas sendiri-sendiri. Ya kan, punya ciri sendiri-sendiri. Mungkin dari suaranya, gitu ya. Mungkin dari tanda-tanda fisiknya, gitu ya. Oh, Pak Estu itu salah satu dosen yang berkumis di Atmajaya Fakultas Hukum. Kalau Anda lihat secara visual langsung tidak online, bisa melihat ada luka di bekas luka di hidungnya gitu ya, kelihatan sekali itu ada dekok gitu. Ada belang di hidungnya tapi bukan hidung belang gitu ya. Kemudian ada lagi, oh tapi Anda nggak tahu identitas saya, kenapa saya berkumis, karena saya pergunakan untuk menutupi bekas luka pecah bibir saya di atas, bukan karena diconjok, karena disikut waktu saya main bola. Ya, saya jadi kiper gitu, saya pegang begini di atas gitu bola dari corner kick gitu, kemudian saya kesikut gitu, tak gitu, itu pecah bibir saya itu. Tapi pada waktu itu masih tetap terus main di Kridosono pada waktu itu. Nah, itu identitas bisa karena memang ciri jati diri yang melekat. Biasanya itu kayak apa, tanda lahir gitu itu ya. Terus kemudian ada juga karena terbawa oleh proses kehidupan. Seperti saya tadi, ini ada pecah di bibir saya ini, itu karena apa? Karena identitas. Terbawa karena satu aktivitas gitu ya. Nah, itu identitas. Identitas ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang. Nasional itu menunjuk pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan. Baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Nah ini, jadi kan nasional itu seperti itu, menunjukkan sifat khas dari kelompok. Kata nasional itu sendiri kalau kita melihat di dalam konteks pemahaman Berens de Hans, nasional itu terbentuk karena apa? Karena bersatunya kelompok-kelompok kecil di dalam masyarakat membentuk ikatan yang lebih besar lagi, tapi bukan internasional, tetapi membedakan antara kelompok yang membentuk satu ikatan yang lebih besar itu dengan kelompok yang lain. Nah, ini dalam konteks teori integrasi. Jadi, Berens de Hans dan CF Birch, maaf CF Birch namanya, itu memberikan gambaran bahwa kelompok masyarakat itu membentuk ikatan-ikatan. Ya, baik karena komunikasi, perdagangan, perkawinan, kemudian membentuk kelompok yang lebih besar lagi. Nah, kelompok yang lebih besar lagi ini bukan merupakan internasional, tapi kelompok yang bisa membedakan satu dengan yang lain. Nah, nasional inilah yang kemudian integrasi ini sering disebut bangsa. Nah itu, nah jadi ada identitas, ada nasional, gitu ya.
Jadi identitas nasional itu tidak lain adalah identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. Jadi sebetulnya penyebutan nasional itu menunjuk pada sebuah ciri tertentu bagi sebuah kelompok besar yang oleh C.F. Birch, B-I-R-C-H, kalau Anda mau nulis itu sering disebut sebagai bangsa. Nah inilah jadi pengertian identitas nasional tidak lain adalah identitas suatu kelompok masyarakat yang oleh C.F. Birch, B-I-R-C-H, disebut sebagai bangsa yang memiliki ciri-ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. Ciri-ciri ini tentu akan berbeda dengan ciri-ciri kelompok yang lain. Nah itu saudara-saudara. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lihat? Nah, kelompok nasional, ya kan, ciri-ciri nasional itu, menurut Kunto Wibisono, pengertian identitas nasional itu tidak lain adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa. Nah, bangsa kan, nation, bangsa, ya kan? Dengan ciri-ciri khas dan dengan yang khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Mirip sekali dengan pandangannya C.F. Birch, ya kan? Mirip sekali dengan pandangannya C.F. Birch. Cuman kalau C.F. Birch itu dia mempergunakan teori integrasi. Teori integrasi itu terdiri dari dua proses gitu. Proses menyatunya kelompok masyarakat menjadi kelompok yang lebih besar lagi dengan memiliki ciri-ciri yang bisa membedakan dengan kelompok yang lain, tapi bukan kelompok internasional yang disebabkan karena apa? Karena hubungan sosiokultur gitu ya, hubungan komunikasi, telekomunikasi maupun hubungan timbal balik dari perkawinan misalnya. Nah, sementara kalau Profesor Kunto Wibisono mengatakan bahwa identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya. Ya kan, nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa. Nah, budaya inilah yang kemudian budaya itu kan cipta, karsa, dan karya, gitu ya. Tindakan manusia yang didasarkan pada cipta, karsa, dan karya, ya kan? Yang kemudian menelurkan sebuah nilai-nilai ya tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa nasional dengan ciri khas dan dengan ciri khas itu suatu bangsa berbeda dengan bangsa yang lain dalam kehidupannya. Nah ini. Kemudian identitas nasional merupakan sesuatu yang terbuka dan diberi makna baru tetapi relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat. Jadi identitas nasional itu akan selalu mengalami perkembangan, ya kan, terbuka gitu ya. Kalau kita melihat identitas nasional bangsa Indonesia itu kayak apa, makin terbuka karena bagaimanapun juga bangsa yang terdiri dari berbagai macam generasi. Dan perlu diketahui, generasi itu memiliki zamannya. Sementara zaman itu juga akan memiliki generasinya. Artinya apa? Artinya identitas nasional ketika saya masih seusia Anda, nah tentu akan berbeda. Dan ketika identitas nasional itu sedang tumbuh dan kemudian menjadi bagian dari kehidupan generasi, maka tentu akan mengalami proses perubahan-perubahan itu gitu ya. Jadi identitas nasional itu ya akan selalu terbuka gitu ya. Identitas nasional kalau begitu kalau akan mengalami perubahan, Pak. Iya. Ketika saudara-saudara nanti menggantikan posisi sebagai orang pemimpin nasional,
ya kan, menggantikan alih atau melakukan alih generasi. Ya, kira-kira sekitar 8 tahun lagi saya akan pensiun dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saudara-saudara sudah masuk dalam lingkup kerja. Artinya apa? Artinya generasi saya yang mempunyai ciri identity, mewarnai identity nasional itu akan diganti oleh generasi-generasi anak saya yang tentu sangat berbeda. Namun identitas nasional itu kendati terbuka, tentu ada karakteristik yang harus tetap menjadi pegangan. Apa itu biasanya? Iya, Pancasila. Karena bagaimanapun juga Pancasila itu mampu merangkum berbagai macam karakteristik yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Karena identitas nasional itu sebetulnya kan puncak dari identitas-identitas yang ada di kelompok-kelompok masyarakat kecil itu. Nah, ini yang harus dipahami terlebih dahulu, gitu ya. Selanjutnya kita akan coba melihat, ya kan? Apa ukurannya parameter identitas nasional itu? Ukurannya apa identitas nasional? Nah, kita ingin melihat sebuah identitas nasional, tentu kan kita harus melihat apa komponen-komponen yang bisa menjadi pengukur itu. Parameter artinya suatu ukuran, nah, ya kan? Atau patokan yang dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu itu menjadi khas, sesuatu itu menjadi unik. Apa ukurannya? Kalau Anda melihat saya, ukurannya Pak Hestu itu apa identitasnya? Oh, berkumis, ya kan? Oh, orangnya humoris. Oh, katanya orang-orang itu, katanya teman-teman mahasiswa, katanya teman-teman kakak kelas itu santai. Tapi jangan sekali-sekali melanggar apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hestu, bisa marah sekali dia, ya kan? Kadang-kadang emosional, tapi terbuka gitu ya. Ada ciri-ciri tertentu dari beliau, kumisan, ukuran, ada parameter. Ya. Nah, parameter identitas nasional berarti suatu ukuran yang digunakan untuk menyatakan bahwa identitas nasional itu menjadi ciri khas suatu bangsa. Setiap bangsa, setiap negara, setiap bangsa itu akan memiliki ciri khasnya masing-masing. Ya kan? Oleh sebab itu memang ini harus dipertahankan karena akan membedakan dengan yang lain. Dan pembedaan itu sangat unik. Ya kan? Tidak bisa diseragamkan. Nah, ini parameter identitas nasional harus diketahui terlebih dahulu, saudara-saudara. Selanjutnya, nah, ketika kita bicara tentang parameter, indikatornya apa? Tanda-tandanya apa? Identitas nasional itu antara lain yang pertama adalah pola perilaku yang nampak dalam kegiatan masyarakat. Ya kan? Pola perilakunya kayak apa? Dari adat istiadat, tata kelakuan, dan kebiasaan. Adat istiadat itu adalah sesuatu yang sudah melekat, membeku, ya kan? Dan itu menjadi sebuah pedoman hidup bagi sekelompok masyarakat. Namun ini hanya menjadi sebuah tanda bahwa itu adalah masyarakat. Kemudian identitas adat istiadat itu biasanya akan diterjemahkan dalam tata kelakuan, tata perilaku. Dan tata perilaku itu akan menjadi custom, kebiasaan yang terus-menerus diulang. Ini adat istiadat, tata kelakuan, dan kebiasaan. Misalnya, di Jawa Barat, ya kan?
Jawa Barat. Orang Jawa Barat itu anak-anak mudanya itu sudah terbiasa. Ya kan, adat istiadatnya itu kalau dia jalan, di depannya ada orang tua yang sedang duduk, selalu lewat gitu, punten. Orang tuanya pasti ngomong mangga. Yogyakarta sudah kehilangan hal semacam itu. Dan ini sangat memprihatinkan. Yogyakarta itu sudah kehilangan. Kenapa? Karena memang banyak sekali Yogyakarta itu adalah Indonesia mini. Macam-macam adat istiadat yang ada di sini. Tetapi harus diakui, makin kehilangan karakter. Beda dengan zaman saya dulu ketika kuliah. Adat istiadatnya masih kental. Sangat kental sekali. Apalagi saya kos pada waktu itu di keluarga masih kerabat keraton Ngayogyakarta di Ningrat. Saya nonton TV harus duduk di bawah. Kalau ada ibu kosnya atau bapak kosnya. Ya kalau bapak kosnya datang gitu ya, karena di situ hanya ditinggali oleh adiknya gitu ya. Bapak kosnya itu datang. Kalau dengan adiknya santai. Tapi kalau dengan kakaknya yang apa cukup berwibawa, jalan aja harus nunduk. Nyuwun sewu nak dalem, istilahnya gitu. Badhe nderek nonton, badhe nderek ningali televisi. Oh iya iya, lungguh. Baru saya berani duduk. Kuat sekali pada waktu itu. Sekitar tahun 80-an. Sekarang kos-kosan aja nggak ada induk semangnya. Ya kan? Kos-kosan aja pakai apartemen. Ya kan? Dan di situ keluar masuk bebas aja gitu ya. Sudah semakin metropolis. Tata kelakuannya juga semakin hedonis. Kebiasaannya sudah semakin egaliter. Dan itu sangat mencemaskan bagi generasi seusia saya yang masih mengandalkan, menginginkan tetap menjaga identitas itu. Karena terbuka, maka kelak di kemudiannya saya nggak tahu bagaimana identitas nasional, identitas pola perilaku itu ketika zaman saudara-saudara. Seumur saya. Nah, oleh sebab itulah saudara-saudara tentu juga harus mulai belajar. Supaya apa? Supaya tidak kehilangan identitas. Bangsa Indonesia, identitasnya K-pop, Korea. Lucu, ya kan? Bangsa Indonesia, identitasnya lebih barat ketimbang orang barat. Lucu jadinya. Tata krama nggak ada. Jadi lucu. Gitu. Nah inilah pendidikan kewarganegaraan salah satunya. Supaya Anda tetap melihat bagaimana identitas kita harus kita jaga. Ya kan? Di jalanan Anda juga bisa melihat identitas itu. Ya kan? Luar biasa jalanan Jogja. Dulu nggak seperti ini. Nah ini pola perilaku. Yang kedua, lambang-lambang yang menjadi ciri bangsa dan negara. Ya kan? Ini indikatornya, lambang-lambangnya. Bendera, bahasa, lagu kebangsaan, ya kan? Benderanya merah putih, berani, putih suci, bahasanya bahasa Indonesia, gitu ya. Lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya, kan gitu ya. Nah ini kita bisa melihat. Ya. Kemudian alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan, termasuk lambang. Tadi lambang-lambang itu termasuk Garuda Pancasila. Nah, kemudian yang berikutnya adalah alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Bangunan, peralatan manusia dan teknologi. Ya kan? Kalau kita melihat identitas Jawa misalnya, oh rumah joglo.
Kebetulan saya ini juga ikut menjadi Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya, saya sekaligus menjadi tenaga ahli cagar budaya. Kalau Anda lihat identitas di seputaran Sumbu Filosofi Jogja itu dari Panggung Kerapiak, Keraton, dan Tugu Palputih itu menggambarkan sejarah perjalanan manusia, Sangkan Paraning Dumadi namanya. Itu ada beberapa identitas. Di Malioboro itu bangunan identitasnya adalah Indis dan Chinese. Ya kan? Kalau Anda sampai di titik nol, chat gitu ya, kantor pos itu Indis itu. Begitu Anda ke arah Panggung Kerapiak, itu rata-rata adalah bangunan tradisional Jawa. Sementara di Malioboro sampai Tugu Palputih itu Indis dan Chinese. Nah, itu memang sudah ada bangunan. Kemudian peralatan manusia, identitasnya apa? Ada canting untuk melukis dan segala macam. Teknologi, tepat guna dan segala macam. Nah, ini alat-alat perlengkapan itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah identitas. Tujuan yang dicapai suatu bangsa. Apa? Budaya unggul, prestasi di bidang tertentu. Nah, ini juga. Bangsa Indonesia itu, kalau ditinjau dari aspek keragaman budaya, kita unggul. Budaya bangsa Indonesia itu sungguh luar biasa kayanya. Dan oleh sebab itu ada undang-undang tentang pemajuan budaya. Prestasi di bidang olahraga, prestasi di bidang seni, luar biasa. Harus menjadi sebuah indikator identitas nasional. Jadi ada 4 ini ya. Nah, indikatornya. Selanjutnya, saudara-saudara, akan kita lihat. Nah, setelah identitas itu ada indikatornya. Parameter itu terdiri dari beberapa indikator. Maka unsur pembentuk identitas nasional itu ada juga berdasarkan parameter sosiologis. Unsur-unsur pembentuk identitas. Parameter sosiologisnya itu adalah yang pertama suku bangsa. Bangsa Indonesia itu adalah luar biasa suku bangsanya. Nah, ukuran suatu disebut suku bangsa itu kadang masih banyak indikator penentunya. Namun kalau jika ditinjau dari suku bangsa itu dari ragam bahasanya, maka Indonesia itu luar biasa. Bisa dikatakan negara yang memiliki suku bangsa terbanyak di dunia nomor 2. Karena apa? Karena ragam bahasanya itu banyak sekali. Jawa aja ragam bahasanya luar biasa banyak. Ya kan, Jawa, khusus Jawa. Jawa Tengah aja 2. Jawa yang Solo Jogja dengan Jawa-Jawa yang nyong soko Kroya. Jadi pada jogetan ya. Ini pada jogetan pada kencot. Nah itu. Banyumasan ada. Masih ke timur lagi ada Jawa Surabayanan. Udah beda lagi. Madura. Ya kan? Suku bangsa. Ribuan suku bangsa di Indonesia. Bisa dikatakan ribuan, lebih dari ratusan lah ribuan. Karena apa? Di Papua sendiri itu suku bangsanya itu atau sukunya itu banyak sekali itu. Lebih sekitar kurang lebih 250-an lebih itu. Saya di Merauke itu ada suku bangsa terbesar di Merauke itu namanya suku Marin. Tapi di suku Marin itu ada sub-sub suku lagi. Ya kan? Banyak suku bangsa.
Kebudayaan. Kebudayaan itu bisa tangible, bisa intangible. Kebudayaan yang bersifat ragawi, benda, kasat mata, dan intangible, nilai. Ya kan, kuliner, tarian. Ya kan? Kalau benda bisa dilihat dari cagar budaya gitu ya. Di dalam undang-undang tentang cagar budaya itu, undang-undang tentang kebudayaan itu ada dua, budaya yang bersifat tangible dan bersifat intangible. Intangible itu ya seperti candi gitu ya, kemudian ada situs, ada struktur, ada bangunan gitu ya, ada kawasan. Kawasan cagar budaya itu ada kalau kalau terdiri dari beberapa situs, ya kan. Tapi kalau yang intangible, yang tidak nampak, ya kan, misalnya apa ya, tata nilai budaya gitu ya, itu yang tidak nampak. Jadi tangible, tangible itu ragawi, yang intangible itu adalah non ragawi. Nah itu. Kemudian bahasa, kan, sosiologis bahasa. Kita bisa melihat bahasa. Ada bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Sunda dan segala macam. Kondisi geografis bisa menunjukkan ukuran parameter sosiologis. Ya kan? Kita bisa melihat bagaimana orang Gunung Kidul dengan orang Sleman, dengan orang Bantul, dengan orang Kulon Progo, dengan orang kota gitu ya. Ada identitas yang nampak berbeda sedikit demi sedikit gitu ya. Ya kan? Misalnya kondisi geografis bangsa Indonesia itu adalah lautan gitu ya. Maka parameter sosiologisnya budaya itu ya paling banyak sekali dipengaruhi oleh budaya-budaya maritim gitu ya. Seharusnya, tetapi kan mengalami perubahan. Kita budayanya malah budaya kontinental. Ya kan? Orang mengatakan bahwa dulu mengatakan bahwa kita adalah negara agraris. Pertanyaannya dari mana agraris? Padahal kita itu harusnya negara maritim, kan gitu kan? Ya kan, mengalami pembelokan ini kan karena apa? Karena budaya pada waktu itu direkayasa oleh Belanda, ya kan? Karena kultur stelsel itu kan bidang pertanian, bidang budaya kontinental, bukan dalam konteks maritim. Padahal sejak dulu bangsa kita ini adalah maritim, kan? Ada nyanyian nenek moyangku orang pelaut, kan? Masa nenek moyangku orang pelaut gemar membaca, loh kan nggak ada hubungannya. Nah itu saudara-saudara, jadi kondisi geografis bisa dipergunakan sebagai unsur pembentuk identitas nasional. Kemudian saudara, apalagi yang harus kita lihat dalam konteks identitas nasional ini? Ya, unsur-unsur pembentuk identitas nasional Indonesia apa kalau begitu? Setelah kita lihat parameternya, kita lihat unsur-unsurnya, maka kita akan coba melihat unsur-unsur pembentuk identitas nasional Indonesia itu. Yang pertama, sejarah. Sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang lama dijajah, lama di bawah kolonialisme, itu ternyata mampu membentuk sebuah ikatan apa nation, ikatan kebangsaan, ya kan? Diawali dengan kebangkitan nasional, ya kan? Kemudian Sumpah Pemuda, ya kan? Setelah Sumpah Pemuda apa? Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sejarah itu mampu membentuk identitas nasional, nilai-nilai kejuangan,
Selanjutnya, saudara-saudara, kebudayaan. Bangsa Indonesia budayanya luar biasa. Ya kan? Peninggalan-peninggalan budaya di Indonesia ini sungguh luar biasa. Borobudur, kemudian ada eh, mana Prambanan, kemudian beberapa peninggalan-peninggalan candi, ya kan, Muaro, Jambi, dan segala macam. Belum di daerah-daerah lain. Prasasti Kutai, nampak sekali sudah ada identitas kebudayaan itu yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jauh di belakang sebelum Indonesia merdeka. Akal budi. Jadi kebudayaan itu kan dari konteks akal budi. Jadi penciptaan-penciptaan dari masyarakat Indonesia. Peradaban. Ya kan? Ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan. Itu adalah peradaban bangsa Indonesia. Ideologinya bagaimana? Ideologi itu tidak lain adalah sistem gagasan. Kemudian politiknya bagaimana? Salah satu kalau luar negeri dengan mempergunakan politik bebas aktif. Walaupun sekarang tidak pernah didengung-dengungkan. Tapi politik Indonesia masih tetap bebas aktif, bebas, tidak ngeblok sana, ngeblok sini, tapi aktif untuk ikut terlibat di dalam perdamaian dunia. Ekonomi bagaimana perkembangannya? Ya kan, prinsip ekonomi, keadilan sosial, ya kan, tetap harus dipertahankan di dalam konteks keadilan sosial, walaupun memang harus ada perdebatan mengenai sistem ekonominya. Anda mungkin bisa terpengaruh oleh pemahaman bahwa Indonesia sudah masuk dalam dunia kapitalisme. Bisa saja terjadi seperti itu. Dan itu realistik terjadi. Ya kan? Peradaban mengalami perubahan-perubahan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena mekanisme pasar. Kita mempergunakan demokrasi yang cukup terbuka sekarang. Dan padahal kalau kita lihat di dalam konteks perumusan ekonomi, itu ada 3 pilar. Ya kan? 3 pilar. Pilar yang pertama itu adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Yang pilar yang ketengah itu adalah koperasi. Yang ketiga itu tidak lain adalah swasta, gitu kan, pemerintah, negara, kemudian koperasi atau swasta. Dan sejak semula dulu itu yang digagas adalah, ya kan, pilar koperasi ini menjadi tulang punggung kehidupan perekonomian di Indonesia. Tapi sejalan dengan mekanisme sistem politik yang ada, maka ya harus diakui bahwa makin lama Indonesia makin mengarah kepada peradaban kapitalisme. Identitas nasionalnya sudah mulai mengarah ke sana. Oleh sebab itu, untuk kembali kepada konteks keadilan sosial dalam konteks ekonomi, maka ya harus kita kembali kepada pemahaman tentang koperasi dan usaha kecil menengah. Usaha mikro kecil menengah itu harus ditingkatkan karena ini adalah rata-rata adalah ekonomi yang mengandalkan padat karya. Sosial, ya kan, kehidupan sosial, ya kan, paguyuban, sistem-sistem sosial, ya kan, kehidupan yang di masyarakat itu yang terus mengandalkan pada prinsip gotong royong. Dan kalau di kampung saya, di kota gede ini, di Pilahan ini masih tetap gotong royong masih tetap ada, itu harus tetap dipertahankan. Pertahanan bagaimana penggunaannya? Hamkam rata. Nah ini juga harus menjadi sebuah kebudayaan yang menjadi identitas nasional. Nah pengetahuan, ya kan, perkembangan ilmu pengetahuan perkembangan ilmu pengetahuan harus betul-betul diupayakan.
Ya, tuh unsur ini. Berikutnya adalah budaya unggul. Suku bangsa, keragaman majemuk juga merupakan unsur pembentuk kebudayaan, identitas nasional. Agama, yang di Indonesia itu adalah multi agama, ya kan? Dan pembedaan-pembedaan inilah, unsur-unsur yang berbeda inilah sebetulnya menjadi kekayaan identitas nasional Indonesia. Bahasa, luar biasa kayanya bahasa Indonesia. Jadi identitas nasional kalau kita melihat di dalam konstruksi unsur-unsurnya ini, maka sungguh luar biasa identitas nasional itu keanekaragamannya. Selanjutnya saudara-saudara, ternyata identitas nasional itu yang sudah kita sebut satu persatu tadi itu yang terakhir. Dan oleh sebab itulah saudara-saudara, tolong Anda sekarang resapi apakah identitas nasional ini dapat menjadikan sumbangan bagi perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia. Dan itu harus kita yakini, harus mampu menjadi perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia. Dengan demikian saudara-saudara, kuliah kali ini cukupkan sekian. Identitas nasional sudah clear, ya kan? Dan kelak kita akan berjumpa lagi dengan topik yang berbeda dan tetap menjadi Indonesia. Salam sehat selalu dan sampai jumpa.